Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang penilaian otentik yang berjudul Evaluasi Pembelajaran dalam Perspektif Kurikulum 2013. Kami dari kelompok 1 yang dipelopori dari saya sendiri yaitu Wal Adiati dan rekan saya yaitu Amelia Nurjana dan satu lagi yaitu Rina Madini. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama. Dan ini dia teman-teman saya ya guys. Baik, adapun daftar materi yang akan dibahas di sini yaitu teori pendidikan saintifik, pendekatan saintifik, mengenal penilaian otentik, dan perbandingan penilaian dan tugas otentik, dan yang terakhir jenis penilaian otentik. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih teori pendidikan saintifik? Nah, jadi teori pendidikan saintifik itu yaitu merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa yang mana tujuannya agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui beberapa tahapan seperti mengamati atau mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang telah ditemukan. Itu menurut Sufairoh tahun 2016. Nah, selanjutnya, apa sih pendekatan saintifik itu? Nah, pendekatan saintifik adalah pendekatan yang berbasis fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran. Penalaran tertentu bukan bersifat pada kira-kira, hayalan, atau dongeng. Itu menurut Ahyar Haji Muhammad Tawil tahun 2014. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Dina Madini. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami yang berjudul Langkah Pendekatan Saintifik. Nah, langkah pendekatan saintifik yaitu ada 5. Yang pertama, observing. Yang kedua, questioning. Yang ketiga, experimenting. Yang keempat, associating. Yang kelima, communicating. Nah, observing itu apa? Observing itu mengamati. Yang kedua, questioning. Questioning itu apa? Questioning itu bertanya atau menanya. Experimenting seperti Anda mencoba hal-hal baru, Anda seperti bereksperimen. Nah, yang keempat yaitu associating atau mengasosiasikan, dan yang terakhir yaitu communicating, mengkomunikasikan atau berkomunikasi. Oke, materi yang selanjutnya yaitu mengenal penilaian otentik. Apa sih penilaian otentik? Nah, penilaian otentik adalah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa mendemonstrasikan kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah, sekaligus mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya dengan menstimulasikan situasi yang dapat ditemui dalam dunia nyata di luar lingkungan sekolah. Dalam hal ini, simulasi yang mengekspresikan prestasi atau performance siswa yang ditemui di dalam praktik dunia nyata. Selanjutnya, perbandingan penilaian tradisional dengan penilaian otentik yang akan dibahas oleh rekan kami yaitu Amelia Nurjana. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi oleh teman saya tadi dari Dina Mahdini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan penilaian tradisional dengan penilaian autentik. Nah, perbedaan utama dalam penilaian tradisional yang lazim mempergunakan bentuk tes objektif pilihan ganda, peserta didik hanya diminta merespon atau menanggapi sejumlah pilihan atau lazimnya 4 pilihan.
seperti A, B, C, dan D sebagai yang diperintahkan dalam pokok soal. Peserta didik hanya memilih jawaban, sedang yang membuat jawaban, baik yang benar atau yang salah, yang berfungsi sebagai butir-butir pengecoh adalah guru atau pembuat soal. Peserta didik tidak dapat memilih jawaban lain selain yang telah disediakan. Nah, sedangkan dalam penilaian otentik, peserta didik dituntut untuk mengkonstruksikan jawabannya sendiri. Selanjutnya, ada penilaian otentik. Penilaian otentik ini terbagi 3. Yang pertama adalah penilaian aspek afektif. Penilaian aspek afektif ini seperti nilai, moral, dan sikap. Yang kedua adalah penilaian aspek kognitif. Penilaian aspek kognitif ini seperti sikap, pengetahuan siswa. Yang ketiga itu ada penilaian aspek psikomotorik. Nah, penilaian aspek psikomotorik ini contohnya seperti minat atau keterampilan pada siswa. Selanjutnya ada tugas otentik. Tugas otentik ini yang memungkinkan siswa dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dan dapat menghubungkan antara materi yang diajarkan di sekolah dengan kehidupan yang mereka alami. Itu menurut Giselle O. Martin Knipp. Selanjutnya ada jenis-jenis penilaian otentik, yaitu terdiri dari penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan terakhir penilaian tertulis. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini. Kami dari kelompok 1 mengundurkan diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Assalamualaikum.